Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini, Ibu akan membahas sejarah Indonesia kelas 12 bab 6, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari sosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam bersosialisasi sangat dibutuhkan sikap toleransi. Sikap toleransi dapat menciptakan pergaulan yang dipenuhi rasa saling menghargai. Oleh karena itu, Anda hendaknya menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan sikap toleransi, Anda telah menunjukkan salah satu peran aktif dalam upaya menjaga perdamaian. Sebelum Ibu mulai membahas materi dalam bab 6 ini, Ibu baca dulu tujuan pembelajarannya. 1. Setelah mempelajari peran Indonesia dalam perdamaian dunia, peserta didik mampu menjelaskan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia secara cermat. Kedua, setelah mempelajari keaktifan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, Organisasi Konferensi Islam, dan JIM, Jakarta Informal Meeting, peserta didik mampu mendeskripsikan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui organisasi tersebut secara kritis. Yang ketiga, setelah mempelajari peran Indonesia dalam perdamaian dunia, peserta didik mampu menyusun cerita mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia secara runtut. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Menurut Muhtar Kusumaatmadja, politik luar negeri bebas aktif adalah politik yang tidak memihak pada kekuatan-kekuatan negara lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan terus aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, serta tidak diam dan cepat tanggap dalam merespon berbagai peristiwa yang terjadi di kancah internasional. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bisa pula didefinisikan sebagai politik bebas dan tidak terikat pada suatu blok negara tertentu dan aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain. Indonesia menetapkan politik luar negeri bebas aktif dengan berbagai tujuan, yaitu turut melaksanakan ketertiban dunia, ikut serta dalam menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, turut membangun tatanan dunia yang tertib dan damai, meningkatkan kerjasama antar bangsa yang tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, serta mengatasi berbagai macam permasalahan global seperti kejahatan internasional, terorisme, dan kerusakan lingkungan. Politik luar negeri Indonesia memiliki 3 landasan, yaitu 1. Landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri, terutama dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa. Landasan-landasan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah landasan operasional.
politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional politik luar negeri Indonesia bebas aktif, sebagian besar dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, politik luar negeri Indonesia berkaitan erat dengan kabinet-kabinet yang menjalankan pemerintahan. Setiap kabinet yang berkuasa membawa politik luar negeri Indonesia ke arah yang berbeda. Perbedaan arah tersebut sering menimbulkan pertentangan dalam parlemen yang berujung pada jatuhnya kabinet itu sendiri. Pada masa Kabinet Sukiman dianggap melanggar batas politik luar negeri Indonesia karena menandatangani MSA atau Mutual Security Act dengan Amerika Serikat. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo meminta parlemen menetapkan sikap yang pasti antara tiga kemungkinan sikap politik luar negeri Indonesia. Dan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap berusaha menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan agak condong ke barat. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berjalan berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8/MPRS/1965. Faham demokrasi ini berdasarkan faham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat dalam Pancasila. Sedikitnya terdapat 5 hal yang dianggap sebagai penyimpangan daripada sistem demokrasi terpimpin era Soekarno. 1. Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi 2. Yaitu NEVO atau New Emerging Forces, yaitu negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme. Dan berikutnya adalah Old EVO atau Old Established Forces, yaitu negara-negara barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme. Kemudian yang kedua adalah membentuk poros Jakarta-Peking. Maksud poros ini adalah Indonesia menjalin persahabatan yang erat dengan Republik Rakyat Cina. Padahal waktu itu RRC merupakan blok komunis. Yang ketiga, Indonesia melaksanakan politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar, seperti pembangunan Stadion Senayan Jakarta, atau yang sekarang dikenal dengan Gelora Bung Karno, dan penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara NEVO di Jakarta yang disebut dengan GANEVO atau Games of NEVO. Yang keempat, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyebab utama Indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Saat Malaysia resmi menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, Presiden Soekarno kemudian berpidato di depan sidang umum PBB dengan judul Membangun Dunia Kembali. Pada saat itu, PBB tetap menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan. Atas dasar keputusan PBB tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 1965, dengan terpaksa Presiden Soekarno memutuskan keluar dari PBB. Secara resmi, keluarnya Indonesia dari PBB dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Subandrio. Keputusan Soekarno dengan keluarnya Indonesia dari PBB membuat Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional. Hal ini sangat merugikan dan sangat disayangkan. Dan yang kelima adalah konfrontasi dengan Malaysia.
Presiden Soekarno menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme imperialisme atau nekolim Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, Soekarno ingin Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora atau Dwi Komando Rakyat pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Setelah dikeluarkannya Dwikora, dibentuklah suatu komando penyerangan yang dinamakan Komando Mandala Siaga atau Kolaga di bawah pimpinan Marsikal Madya Umar Dhani. Adapun isi Dwikora: 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantulah perjuangan rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menggagalkan negara boneka nekolim Malaysia. Politik luar negeri pada masa Orde Baru. 1. Politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali kepada jalurnya, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu, maka MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, di mana politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Kedua, kembali menjadi anggota PBB, adanya desakan dari Komisi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri, serta dari DPR-GR terhadap pemerintah Indonesia, tanggal 3 Juni 1966. Akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali masuk PBB dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sampai 1964. Yang ketiga, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Kembali Indonesia mendapat sambutan baik dari negara-negara di Asia dan dari pihak PBB sendiri. Hal ini ditandai dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Pemulihan hubungan dengan sejumlah negara yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Yang keempat, normalisasi hubungan dengan beberapa negara sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia. Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rahman, yaitu Dubes atau Duta Besar Pakistan untuk Myanmar. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya, pemerintah Singapura pun menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik. 5. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok yang berisi 1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kedua, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. 6. Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Malaysia-Indonesia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta pada 11 Agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta atau Jakarta Accord. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara. 7. Pendirian ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8
Agustus 1967. Latar belakang didirikannya organisasi ASEAN adalah adanya kebutuhan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara secara regional dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. 8. Tujuan awal didirikannya ASEAN adalah untuk membendung perluasan paham komunisme setelah negara komunis Vietnam menyerang Kamboja. Hubungan kerjasama yang terjalin adalah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun negara-negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Politik luar negeri pada masa reformasi. Politik luar negeri pada masa Presiden B.J. Habibie berupaya mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Sebagai langkah awal, Presiden B.J. Habibie memberlakukan referendum di Timur Timur agar Indonesia terbebas dari tuduhan pelanggaran HAM. Politik luar negeri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pemulihan hubungan luar negeri yang mengalami fluktuasi. Presiden secara konsisten mencari dukungan bagi pemulihan ekonomi dan isu-isu dalam negeri yang mengancam teritorial Indonesia dengan melakukan kunjungan luar negeri. Politik luar negeri pada masa Megawati Soekarno Putri mengakhiri kerjasama dengan IMF karena pembengkakan utang luar negeri. Selain itu, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 2003 menunjukkan politik luar negeri Indonesia masih lemah. Juga adanya beberapa aksi terorisme menyebabkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia kembali menurun. Politik luar negeri pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dalam 2 periode pemerintahannya berhasil menjalin kerjasama dengan banyak negara yang bisa berdampak positif bagi penanganan konflik di Aceh dan dunia internasional kembali menaruh perhatian kepada Indonesia. Politik luar negeri pada masa Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali aktif dalam pergaulan internasional, antara lain menghadiri Konferensi tingkat tinggi APEC di Beijing pada Mei 2015, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pencetus Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi tersebut bertujuan untuk menghimpun persatuan dari negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan, mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antar negara, serta menentang segala bentuk penjajahan. Konferensi ini dipelopori oleh 5 pemimpin negara, yang salah satunya adalah Indonesia, yakni diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Keempat negara lainnya adalah India, diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Pakistan oleh Muhammad Ali, Burma oleh UNU, dan Sri Lanka oleh Sir John Kotelawala. Pertemuan pertama kelima pemimpin negara dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1952 di Colombo, Sri Lanka. Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengusulkan adanya Konferensi Asia Afrika. Pertemuan kedua dilaksanakan di Istana Bogor tanggal 29 Desember 1952 untuk mematangkan konsep Konferensi Asia Afrika. Tujuan persidangan dan negara-negara yang akan diundang, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika. Tempatnya di Bandung. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 menghasilkan prinsip utama Gerakan Non-Blok atau GNB yang disebut Dasar Sila Bandung.
Pengiriman kontingen Garuda atau KONGA. PBB membentuk suatu komando PBB yang disebut United Nations Emergency Force atau UNEF pada 5 November 1956. Komando tersebut adalah pasukan PBB yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dunia di Timur Tengah. Indonesia dalam rangka mendukung perdamaian dunia menyetujui untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan pasukan pada UNEF mulai tanggal 8 November 1965. Indonesia pun membentuk pasukan Indonesia yang disebut pasukan Garuda. Pasukan Garuda dikirim ke Timur Tengah pada Januari 1957. Kemudian dikirim juga untuk menjaga perdamaian di Kongo, di Vietnam, Indochina, dan ke Timur Tengah. Hingga kini pasukan Garuda masih aktif berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Pelopor Gerakan Non-Blok. Indonesia merupakan salah satu pelopor dari Gerakan Non-Blok atau GNB. GNB merupakan suatu perhimpunan dari negara-negara yang tidak beraliansi dengan negara-negara dengan kekuatan besar manapun. GNB muncul akibat terjadinya Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Kondisi Perang Dingin menyebabkan negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin banyak menjadi target perebutan pertarungan pengaruh. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi konflik seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Hal ini memotivasi para pemimpin dari Asia Afrika untuk membuat gerakan supaya tidak terpengaruh dengan persaingan tersebut. Gerakan Non-Blok atau GNB dibentuk oleh negara-negara yang khawatir akan menjadi korban Perang Dingin. Presiden Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya akhirnya mendeklarasikan keinginannya untuk tidak terlibat dalam konferensi tersebut. Berpartisipasinya Indonesia dalam GNB menunjukkan upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia secara tidak langsung. Pelopor ASEAN. Indonesia sempat berkonfrontasi dengan Malaysia, tapi akhirnya kedua negara tersebut berdamai. Kedua negara bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Singapura, Filipina, dan Thailand, merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antar negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya ASEAN pada akhir 1967. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Jumlah anggota ASEAN sebanyak 10 negara. Kerjasama antar negara di ASEAN merupakan langkah Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan Asia Tenggara. Misalnya dalam menyelesaikan masalah Indochina. Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi di Jakarta yang dihadiri oleh Laos, Malaysia, Vietnam Selatan, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Meskipun hasil dari pertemuan tersebut belum nampak, tapi tercipta saran-saran dalam rangka penyelesaian konflik. Berperan aktif dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950. Indonesia sempat keluar dari PBB karena perselisihan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. PBB saat itu mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menurut Indonesia, Malaysia adalah negara boneka Inggris. Namun Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada masa Orde Baru tanggal 28 September 1966. Indonesia memiliki berbagai macam peran di PBB. Salah satunya adalah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali. Periode pertama tahun 1973-1974. Kemudian
Periode kedua 1955 sampai 1996 dan periode ketiga tahun 2007 sampai 2008. Terpilih dan tergabungnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dunia. Demikian pembahasan bab 6 Sejarah Indonesia kelas 12. Semoga kalian mengerti dan nanti bisa mengerjakan soal-soal. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.